Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat selalu mahasiswa BKPI 2018. Ya, alhamdulillah senang sekali kita bertemu kembali. Nah, setelah middle test materi selanjutnya hari ini kita akan semakin memantapkan berkenaan dengan konsep konseling Islam itu sendiri. Jadi kita akan berbicara dua hal hari ini, baik itu tahap-tahap konseling Islam dan juga teknik konseling Islam. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan share materi kita kali ini. Nah, Ibu akan menjelaskan PowerPoint. Ya, jadi mekanisme pengubahan. Nah, jadi sebagaimana teori dan pendekatan konseling yang lain. Nah, jadi konsep konseling Islam yang utuh sudah kita pahami dan kita pelajari bersama, baik itu berkenaan dengan hakikat manusia, kemudian pribadi sehat dan tidak sehat berdasarkan pendekatan konseling masing-masing termasuk konseling Islam. Nah, kemudian struktur kepribadian baik hakikat konseling, tujuan konseling, kemudian juga bagaimana kondisi pengubahan. Nah, termasuk di sini ketika kita membahas berkenaan dengan tahap-tahap konseling Islami dan teknik-teknik konseling Islami. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan pendekatan dengan konseling Islam. Nah, kenapa sih konselor atau guru BK menggunakan konseling Islam ini untuk peserta didik atau konseli? Nah, jadi memang konselor atau guru BK yang membantu menyelesaikan masalah konseli di dalam kehidupannya memang haruslah memperhatikan nilai-nilai moralitas, yaitu pendekatan spiritual dengan pendekatan konseling Islami. Nah, nanti kalian ketika terjun ke lapangan atau ketika mempraktikkan BK di sekolah, nah maka setelah melakukan net assessment, nah jadi yang dominannya itu apakah permasalahan yang muncul di bidang pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, jadi disesuaikan saja mana yang memang bisa diselesaikan secara berkelompok, yang memang masih perlu dengan layanan dasar. Jadi dengan layanan dasar, kalian bisa menyelesaikan, memberikan perhatian khusus kepada sekelompok atau bahkan satu kelas dengan bimbingan klasikal atau beberapa kelas dengan bimbingan kelas besar atau layanan kelas besar. Kemudian ada beberapa permasalahan yang perlu kita fokuskan, makanya dan memang perlu diselesaikan secara segera. Jadi adalah yang responsif, yaitu dengan konseling. Jadi kalau beberapa peserta didik mengalami permasalahan yang sama, maka efektifnya dengan konseling kelompok. Namun ada beberapa individu yang boleh jadi rumit dan hanya beberapa orang, akhirnya kita berikan konseling individual. Dan dalam hal ini boleh jadi pendekatan yang cocok diberikan untuk konseling yaitu dengan konseling Islam. Nah, selanjutnya tahap-tahap konseling Islami. Nah, jadi berbicara tahap-tahap konseling Islami, maka kita tidak akan pernah terlepas pada mereview kembali mata kuliah konseling individual. Nah, kalian kan sudah membahas ya, dan juga Ibu sudah membuat video di Instagram Ibu. Nah, jadi ada basic skill membahas terkait dengan tahap konseling yang memang muncul baik itu di awal, di pertengahan, dan di akhir. Jadi langsung saja karena kita berbicara tahap-tahap konseling Islami. Nah, di sini tahap awal konseling ini disebut dengan tahap definisi masalah. Kemudian tahap pertengahan konseling, tahap kerja, tahap akhir konseling, tahap tindakan. Nah, jadi memang ketika kita melaksanakan proses konseling, maka sebenarnya terampil. Nah, karena kan praktik. Nah, kegiatan konseling tidak akan berjalan tanpa keterampilan. Nah, jadi keterampilan memang harus kita mulai dengan penguasaan teori. Makanya ada teori dan praktik. Nah, kalian sudah semester 5. Nah, makanya di sini Ibu anggap sudah mumpuni karena sudah menguasai berbagai pendekatan konseling. Nah, salah satunya mata kuliah kita kan sebelumnya ada konsep konseling Islami 1 dan sekarang adalah konsep konseling Islami 2. Nah, jadi kegiatan konseling tidak akan berjalan tanpa keterampilan. Menguasai keterampilan diperlukan praktik yang terus-menerus. Nah, jadi memang menjadi konsel itu sangat mudah. Mudah sekali untuk berekspresi, mau sedih, marah, senang, dan sebagainya. Nah, itu kan kita sebagai konseling. Namun bagaimana posisi kita sebagai konselor? Kita harus banyak kalimat, harus banyak kata, harus banyak inisiatif, harus mengumpulkan harus mengumpulkan inisiatif dalam tanda kutip, juga bagaimana
percakapan, lontaran verbal maupun non-verbal yang kita berikan kepada konselor itu memang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Di satu sisi secara profesionalitas kita kita include. Nah, bagaimana memang sebagaimana di dalam POPBK penjelasan terkait dengan termasuk di konseling individual, penjelasan tentang tahap awal, tahap kerja, tahap akhir dalam proses konseling itu kita harus kuasai, pendekatan juga kita kuasai, basic skill. Nah, di sini praktik konseling dengan pendekatan apapun diperlukan penguasaan teknik dasar basic skill pun juga kita munculkan baik itu di tahap awal, tahap tengah, tahap inti. Nah, makanya kan memang aktivitas yang profesional. Dan sampai di sini akhirnya sebenarnya kalau kita mempraktikkan bimbingan konseling secara all out, nah, secara maksimal, maka tidak akan ada lagi kesalahpahaman di dalam BK. Lebih-lebih guru BK disebut sebagai polisi sekolah itu sangat jauh dari persepsi kesalahpahaman BK itu sendiri. Nah, pun juga kita di sini bahwa memang BK tidak lain adalah aktivitas yang memang sangat uh, sangat banyak dari sisi teori dan juga praktik. Nah, kita membuat program, kita net assessment terlebih dahulu memahami peserta didik, kita buat program, kita melaksanakan pola BK itu sendiri, termasuk kita melaksanakan salah satunya di layanan responsif, yaitu adalah konseling, dan dalam hal ini yaitu konseling Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tahapan konseling Islami. Otomatis kita juga akan membahas tahap basic skill yang ada pada tahapan konseling pada pendekatan yang lain. Nah, jadi attending. Nah, attending ini kan memang salah satu insya Allah sudah di luar kebiasaan kita dalam artian yang kita sudah biasa mempraktikkan. Nah, ini bagaimana kita menghampiri konseling. Nah, jadi dari senyum kita, sapa kita, konseling masuk, kita mempersilahkan duduk, kemudian kita menjawab salam. Jadi kita posisinya kita sebagai konselor ya, di sini kita sebagai guru BK, kita mempraktikkan attending verbal dan non verbal. Nah, di dalam konseling Islam, nah, otomatis kekhasan di awal kita terhadap konseli yang muslim, mereka mengucapkan salam, kita persilahkan, kita balas dengan ucapan salam, kita mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa, dan sebagainya, nilai-nilai Islam muncul di sana, itu sudah include. Nah, pelaksanaan konseling Islam sudah muncul di sana. Nah, jadi attending ini kan memang ketika berjalan dengan maksimal, nah, maka suasana di awal, nah ini meningkatkan harga diri konseli, nah, kemudian menciptakan suasana yang aman, termasuk juga mempermudah bagaimana nanti konseli meluapkan ekspresinya. Nah, jadi empati, nah empati ini juga muncul di awal, bagaimana memang kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh konseli, baik perasaannya, pengalamannya, ide yang dia sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya kita mungkin akan agak cepat saja pada tahapan konseling, karena nanti kita akan bahas teknik konseling Islami. Karena kan ini mereview saja ya, tetapi ya tetap Ibu bacakan atau Ibu sampaikan saja satu persatu di sini. Nah, refleksi ini kan keterampilan guru BK atau konselor. Nah, ini untuk memantulkan kembali perasaan, pikiran, pengalaman konseling. Jadi ketika kita membahas empati kan memang ada empati primer, nah, ada empati biasa, ada empati tingkat tinggi. Nah, jadi empati tingkat tinggi. Jadi empati yang sebelumnya ini kan bagaimana kita sering ya mungkin sudah biasa kita praktikkan di luar dari konseling pun sudah biasa, tapi di sini di dalam proses konseling. Nah, ini. Jadi memang yang harus kita perhatikan, kita sebutkan namanya. Nah, ini. Kemudian saya bisa merasakan apa yang Irma rasakan, itu kan secara verbal. Nah, kemudian ekspresi kita nih kan juga menunjukkan hal yang sama. Kemudian include, akhirnya kita merefleksi. Nah, refleksi perasaan apa yang diutarakan atau disampaikan oleh konseling. Makanya kan memang serangkaian ya sebenarnya di awal itu attending empati. Biasanya kalau kita bikin tabel per batim, attending empati, refleksi perasaan, pertanyaan terbuka ini biasanya satu paket. Nah, di dalam percakapan konseling. Jadi ketika kita menyampaikan, ketika konseling menyampaikan apa yang dia rasakan atau apa yang dia alami, nah maka kita bisa melihat ekspresi mimik wajahnya, kemudian kita sampaikan nampaknya yang Erma rasakan karena refleksi perasaan, tapi boleh jadi juga ada pikiran. Nah, nampaknya Erma
alami atau yang Erma katakan saat ini. Nah, ini. Kemudian selanjutnya eksplorasi. Nah, eksplorasi ini kan sudah mungkin sering juga diucapkan ya, bagaimana guru BK kita konselor di sini menggali, menggali kan eksplorasi. Jadi eksplorasi, bisakah Erma menjelaskan apa yang kebingungan apa yang Erma rasakan saat ini? Jadi kan, nah makanya posisi kita sebagai konselor harus inisiatif, akhirnya kan mengalir lah apa yang disampaikan oleh konseling, kemudian kita langsung membalas. Nah, membalas dalam artian kan face to face, hubungan timbal balik antara konselor dengan konselor. Kemudian menangkap pesan utama. Nah, apa yang disampaikan oleh si konseling. Nah, di sini memang perlu kecakapan paraphrasing. Nah, paraphrasing. Jadi menangkap pesan utama. Karena memang konsel untuk memahami atau memudahkan, nah, kita memahami perasaan atau ide si konseling, nah maka memang kita perlu menangkap pesan utama. Nah, sehingga memang kita ketika misalnya untuk mengatakan kembali, nah apa yang dialami oleh si konseling, misalnya kita bisa menyampaikan, adakah yang apakah yang Erma katakan bahwa tindakan Erma saat ini boleh berarti kurang tidak konsisten, nah, misalnya di sini menangkap, tapi dari seberapa apa yang sudah dia sampaikan panjang lebar, nah kemudian misalnya berbelit-belit dia bingung A, B, C dan sebagainya, kemudian akhirnya kita menangkap pesan utama, oh ini tidak konsisten, tapi kalimat yang kita lontarkan itu yang kita sampaikan kepada konseling. Nah, bertanya terbuka, nah ini kan sering lah, bagaimana kabarnya hari ini, sudah makan atau belum, nah kemudian bagaimana perasaannya, kemudian mendefinisikan masalah. Nah, ini mendefinisikan masalah boleh jadi muncul di awal dan boleh jadi muncul di tahap kerja. Nah, jadi mendefinisikan masalah kan bisa bersama-sama kita menyampaikan bahwa bagaimana persoalan saat ini yang dihadapi Erma boleh jadi. Nah, jadi kan di sana akhirnya apa permasalahannya kemudian kita sampaikan. Nah, dorongan minimal. Jadi dorongan minimal ini adalah memang aktivitas verbal dan non verbal yang juga selalu muncul baik itu tahap awal, tahap kerja dan tahap akhir. Kemudian terus selanjutnya, nah itu kan dorongan minimal ya. Kita lanjutkan. Nah, tahap pertengahan konseling. Nah, tahap pertengahan konseling ini kan sudah masuk kepada tahap kerja. Nah, tahap pertengahan konseling, tahap kerja. Nah, di sini kita ketika memberikan proses konseling, ya, bagaimana si konseling menyampaikan perasaan, pikiran dan ide-idenya sehingga agar konseling ini tidak panjang lebar melantur ke sana kemari. Nah, maka memang kemampuan lead ini diperlukan. Jadi tujuannya memang agar si konseling ini tidak menyimpang, jadi fokus akhirnya. Jadi ketika si konseling menyampaikan permasalahannya bla bla bla, nah, jadi kita sebagai konselor, jadi kita bisa menyampaikan misalnya seperti ini kan, memimpin lah, ada berbagai permasalahannya sudah dibahas nih, misalnya terkait dengan karir, ternyata dibicarakan itu macam-macam, akhirnya kita fokuskan. Jadi ada waktu yang pas, nah ketika si konselor terjam kemudian kita sampaikan. Jadi sebenarnya Erma sendiri ketika memilih pekerjaan yang dipilih, nah jadi kan walaupun pembicaraannya macam-macam, kemudian karena dibahas itu permasalahan intinya adalah karir, nanti kita fokuskan kepada karir. Jadi kemampuan lead. Nah, jadi di sini akhirnya yang dibahas, nah ini kemudian yang dibahas akhirnya kita mengarahkan kepada permasalahan yang dibahas dari awal sampai ke tahap pertengahan. Nah, memimpin dengan fokuskan ini satu paket juga di dalam proses verbatim atau percakapan konseling. Nah, jadi ketika fokus ini kan baik itu perhatian, kemudian juga pembicaraan konseling yang dia sampaikan, nah ini kita berikan arah, nah arah agar fokus. Nah, jadi baik itu lead maupun memimpin maupun memfokuskan ini sama-sama mengajak konseling untuk tetap pada pembahasan permasalahannya dan juga akhirnya tidak kemana-mana. Jadi bisa kita berikan kalimat ketika ada
si konseli membahas topik apa yang dia sampaikan, nah kita bisa memberikan ini kan memfokuskan lah. Jadi, nah bisa diawali dengan jadi. Jadi yang Erma pikirkan saat ini, bla 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 dan sebagainya. Nah, selanjutnya konfrontasi. Nah, konfrontasi ini kan memang teknik konseling yang menantang si konseli. Jadi antara ekspresi dengan apa yang dilontarkan itu berbeda. Nah, makanya kan memang di sini kita bisa memberikan secara verbal, secara kalimat, kan si konseli menyampaikan dia baik-baik saja, namun nadanya rendah. Saya baik-baik saja. Nah, sehingga memang akhirnya di sini kita bisa keterampilan konfrontasi kita sampaikan. Erma mengatakan saat ini baik-baik saja. Nah, namun, nah jadi kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal. Nah, ini jadi konfrontasi. Kemudian mendorong. Nah, mendorong atau sporting. Nah, di sini kita bisa menerapkan nilai konseling Islam sudah muncul di sini. Nah, jadi mensupport. Jadi apa yang si konseling sampaikan kita dorong. Oh subhanallah, masya Allah ya. Rasulullah pun juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi para sahabat pun ketika ditimpa musibah, nah mereka, nah dan sebagainya. Kemudian menginformasikan. Nah ini pilihan lah. Jadi bukan sesuatu yang harus muncul. Nah, ini hanya jika diminta konseling. Misalnya bagaimana selanjutnya ya saya. Nah akhirnya kan kita bisa menyampaikan, dan disinilah juga posisi kita sebagai konselor yang menerapkan konseling Islam akhirnya memunculkan teknik konseling Islam muncul di sini. Nah, kita bisa pernah mendengar ayat Al-Quran tentang azab Allah kepada individu yang tidak melaksanakan, kepada insan yang tidak melaksanakan hukum syariat, nah berkenaan dengan aktivitasnya di dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian kita suruh dia baca terjemahnya, atau kita membacakan Al-Qur'annya, dia membaca terjemahnya, kemudian coba kita resapi bersama. Nah, ini kan akhirnya kita bisa memberikan informasi sekaligus juga poin berikutnya nasihat. Nah, tapi ini kan memang ketika memang diminta. Nah, karena kan memang poin informasi dan nasihat ini dalam proses konseling ini menjadi poin yang bukan wajib muncul. Nah, ini. Jadi bukan wajib muncul karena kan memang sudah kita pahami bersama bahwa BK berbeda dengan nasihat. Nah, kemudian menyimpulkan sementara. Nah, ini. Jadi ketika sudah diselesaikan, sudah ada titik terang nih sekonseling, kita bisa menyampaikan. Jadi selanjutnya apa yang akan Erma lakukan saat ini? Nah, itu kan bisa. Kemudian tahap akhir konseling. Nah, ini satu paket sebenarnya lah, menyimpulkan, memimpin, merencanakan, mengevaluasi. Nah, jadi boleh jadi. Nah, ini kan memang teknik awal dan akhir ini muncul. Nah, muncul di dalam tahap akhir empati muncul. Nah, kemudian pertanyaan terbuka muncul. Nah, ini kan wajar lah. Nah, jadi ketika kita memberikan memasuki tahap akhir, karena kan di awal tujuh rencana untuk menyelesaikan permasalahan itu kan, kemudian juga keterbukaan di awal juga muncul. Nah, jadi kita bisa memberikan baik, saya memahami apa yang Erma rasakan, apa yang sudah Erma lakukan sampai saat ini. Bagaimana perasaan Erma setelah proses konseling ini berlangsung? Nah, itu kan menyimpulkan sementara untuk si konseli. Dengan kalimat kita, akhirnya konseli menyimpulkan. Jadi si konseli menyampaikan bla bla bla. Nah, kemudian kita juga boleh kita menyebut kalimat kesimpulan. Nah, kalau begitu, Erma bisa menyimpulkan. Nah, menyimpulkan hasil dari konseling kita hari ini apa yang Erma dapatkan. Nah, itu kan bisa, sehingga memang kita akhirnya memimpin kembali, kemudian merencanakan. Nah, ini selanjutnya apa yang Erma lakukan setelah ini. Nah, ini kan termasuk juga mengevaluasi, ini kan tahap akhir lah. Nah, jadi mengevaluasi ini yang kita bisa merembukan bersama bahwa ini kan bisa dilakukan baik itu si konseli maupun kita sebagai konselor. Nah, ini tahap konseling. Jadi pada dasarnya, nah, tahapan konseling ketika kita sudah paham, kita sudah pahami, karena ini mengulas saja, pada pendekatan apapun itu akan senantiasa muncul, termasuk pada pendekatan konseling Islami. Nah, semoga bisa dipahami lah. Nanti memang akan semakin jelas ketika praktik konseling ya nanti.
Nah, selanjutnya, nah ini kita masuki sesi terakhir pada sub pembahasan kali ini, yaitu teknik konseling Islami. Nah, jadi teknik konseling Islami di berbagai referensi itu sebenarnya kalau kita mau mengumpulkan itu ada banyak. Nah, ada banyak sebenarnya lah. Jadi kalau di dalam buku Bapak Abdul Hayat, nah kemudian juga ada dibahas lah di dalam buku Bapak Hidayat Ma'ruf. Nah, kemudian buku-buku yang lain yang sering kita temukan lah di buku Ainur Rahim Fakih, kemudian juga di buku referensi Az-Zaki. Nah, jadi di sini Ibu kumpulkan dari beberapa referensi yang memang sebenarnya dari sisi perbatin, dari sisi skenario konseling secara profesional itu mudah untuk dipraktikkan. Jadi kalau pertemuan sebelumnya lah bimbingan konseling Islam kan Ibu juga bertemu dengan mahasiswa 2018. Nah, kalian ada membahas teknik konseling tentang salah satu poinnya itu adalah apa ya? Laduni, memahami individu dari sisi mendalam lah istilahnya itu, jiwa yang mendalam. Nah, itu kan untuk mempraktikkan konseling agak kesulitan. Sehingga sebagaimana pendekatan konseling yang lain, nah ini jadi Ibu ambil poin-poin yang memang mudah untuk diterapkan pada perbatim atau skenario konseling dalam pendekatan konseling, yaitu pembelajaran langsung salah satunya, bahwa teknik. Nah, jadi sebelumnya Ibu sampaikan dulu bahwa konseling ini kan merupakan aktivitas untuk menciptakan perbaikan. Nah, di dalam konseling Islam yaitu perbaikan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tidak lain individu memahami eksistensi dirinya. Nah, sehingga ketika kita memberikan salah satu pembelajaran langsung di dalam teknik konseling Islam, jadi kita berbicara bagaimana cara mengemukakan kesalahan. Nah, ini kan pembelajaran langsung dengan menerangkan penyebabnya. Kan ada sebab akibat lah di dalam Islam. Ini kan memang sebagaimana Rasulullah bersabda, jadi dijelaskan lah, jika seseorang dari kalian hendak makan, maka hendaklah dengan tangan kanan. Nah, ini kan sudah familiar. Jika dia minum, maka hendaklah juga minum dengan tangan kanannya. Nah, sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kan salah satu pijakan cara mengungkapkan kesalahan yang dilakukan dengan hadis ini, yaitu dengan pembelajaran. Jadi kita bisa menerapkan teknik konseling Islam ini, permasalahannya apa? Nah, kita bisa merumuskan bersama-sama, dan perlu kita pahami posisi kita itu adalah mengarahkan, yang memutuskan itu adalah si konseling. Nah, kemudian canda dan coletek juga include. Jadi satu teknik bukan berarti harus satu teknik saja lah. Di dalam pendekatan konseling Islam ini beberapa teknik konseling ini boleh jadi akhirnya muncul di dalam perbatim atau skenario konseling Islam. Nah, canda dan coletek. Jadi kan memang boleh jadi akhirnya kita bercanda. Nah, sebagaimana Rasulullah juga berdakwah, juga beliau juga sosok yang memang disenangi. Nah, ini disenangi. Jadi yang namanya canda, nah perpaduan, nah canda antara canda dengan berpikir serius. Nah, ini jadi di sini ada hadis riwayat Muslim yang dibacakan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang mendatangi Rasulullah, dia pun berkata, "Ya Rasulullah, angkatlah saya ke atas unta." Nabi pun mengatakan, "Sesungguhnya kami akan mengangkatmu ke atas unta." Lelaki itu pun berkata, "Apa yang saya lakukan dengan seekor anak unta?" Nah, kemudian Nabi bersabda, "Bukankah unta betina melahirkan unta-unta?" Nah, ini jadi di sini Rasulullah juga melakukan candaan yang memang wajar lah, misalnya tidak mengejek. Nah, ini bagaimana memang candaan atau colateh ini kadang mempunyai pengaruh besar di dalam terapi mental konseling. Nah, ketika si konseling sangat serius, nah dengan pemahaman kita terhadap konseling, jadi memang ketika pas waktunya, nah, kesempatan ada, nah, maka kita bisa berikan candaan, nah, salah satu candaan yang memang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya dialog. Nah, dialog ini adalah percakapan yang memang kita lakukan, baik itu akhirnya muncul pertanyaan terbuka yang kita lontarkan, ini kan terjadi dialog akhirnya. Kemudian istighfar dan tobat. Nah, ini salah satu teknik pendekatan konseling Islam yang memang menjadi kekhasan ketika kita memahami
pribadi sehat di dalam Islam, kemudian pribadi yang tidak sehat di dalam Islam. Nah, salah satu teknik pendekatan konseling itu tidak lain dengan beristighfar dan bertobat. Jadi ketika si konseli merasa tidak salah, nah berarti memang di sini boleh jadi akhirnya kita memang memahami posisinya, ya tidak lain sebagai halnya manusia yang memang punya akal bahwa posisi kenapa akhirnya muncul permasalahannya itu kita tidak perlu harus mencari siapa yang salah, nah, tetapi memang permasalahan itu harus dipahami bersama sebagai manusiawinya hidup. Nah, sehingga memang di dalam proses konseling ketika kita memberikan arahan, nah, ini bagaimana memang sudah insya Allah familiar juga lah di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang disampaikan bahwa hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, sehingga apapun permasalahan yang kita hadapi, boleh jadi ada masalah yang telah lewat yang boleh jadi kita tidak tahu karena memang lisan manusia tidak bertulang, sehingga memang ya mari ketika empatinya kita terhadap konseli, kemudian kita pegang pundaknya, mari bersama-sama Erma dengan ibu kita bersama-sama mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi kan sembari agar apa yang dia rasakan itu menjadi menekan, membuat dia tenang. Nah, kemudian mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Inilah kehidupan dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Dan dialog terjadi. Kemudian selanjutnya teknik berikutnya membaca Al-Quran, memahami maknanya, termasuk juga hadis. Permasalahan yang muncul. Nah ini sinilah yang sebelumnya juga kita bahas tentang bagaimana sikap, peran, dan tugas konselor. Konselor yang menerapkan konseling Islam, nah otomatis juga memahami hasanah keislaman. Nah, jadi permasalahannya apa yang muncul, misalnya terkait dengan belajar, maka kan ada Quran surah Al-Mujadalah yang memang membahas terkait dengan derajat orang yang belajar, membahas terkait dengan ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Nah, kan kita bisa pahami, apalagi sekarang kan ada Al-Quran digital. Jadi kita bisa searching, kemudian coba baca hadis ini, coba baca ayat ini, coba kita pahami bersama-sama. Nah, kemudian selanjutnya teknik bergaul dengan orang baik atau soleh. Nah, ketika yang kita selesaikan konseling yang kita hadapi ini apakah tingkat SMP, tingkat SMA, pastinya kan kita pahami peserta didik, geng itu kan senantiasa menjadi kekhasan para remaja. Nah ini sehingga ketika permasalahan sosial yang dihadapi atau permasalahan pribadi yang dihadapi, maka kita bisa mengajak atau menyampaikan. Nah kira-kira, kan kita mengajak berpikir, kira-kira Rema kalau belajar matematika misalnya, biasanya dengan siapa? Nah, ini kan mengajak untuk merumuskan agar akhirnya sampai kepada poin yang kita inginkan, bahwa ya seharusnya kepada orang yang ahli. Nah dalam hal ini kan misalnya terkait dengan perbaikan tingkah laku atau perilaku, nah antara si B si C misalnya. Oh iya ada Bu, misalnya ada teman di kelas itu OSIS yang aktif di bidang keagamaan. Nah, dia sering menasihati saya. Nah, Irma senang tidak berteman dengan dia, misalnya, maukah berteman dengan dia dan sebagainya. Ini kan. Jadi kita tetap memposisikan, tidak menjudge, bukan posisi memberi nasihat, tapi kita mengerahkan, dan yang memutuskan atau yang mengambil statement akhirnya adalah konseling. Nah, terakhir adalah ibadah. Nah, ibadah ini cakupannya banyak. Nah, jadi ketika dia kebingungan, kita akhirnya menyampaikan, Erma sudah, kan bukan berarti langsung di tempat lah, walaupun boleh jadi di tempat, misalnya berwudu, misalnya marah dan sebagainya. Coba Erma berwudu dulu, akhirnya berwudu, kemudian kembali di proses konseling. Tapi misalnya kebingungan, Erma sudah sholat istikharah atau belum? Nah, belum. Nah, coba nanti setelah konseling ini, malam ini, coba istikharah bermunajat kepada Allah, mana yang terbaik. Nah, misalnya. Kemudian, atau misalnya, Erma biasanya puasa kah Senin Kamis? Kan itu terkait dengan teknik konseling Islam. Nah, dari sini sebenarnya akhirnya kita bisa memahami bahwa konseling Islam ini ketika membahas ibadah itu bukan membahas rukun dan syarat sahnya sholat lah, tetapi memang menjadikan alternatif sebagaimana
dan juga bukan mencari ilat lah, karena ibadah kan hablum minallah tidak ada ilatnya karena memang kewajiban. Namun posisinya di sinilah memang solusi tuntas. Nah, di dalam penerapan teknik konseling Islam ini bisa diterapkan. Ya alhamdulillah di sini kita sudah memasuki tahap akhir bahwa seorang konselor dianggap profesional apabila ia bisa memilih teknik yang sesuai dengan keadaan konseli, di mana teknik yang diambil bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta mengambil model konseling yang diterapkan oleh Rasulullah. Dan salah satunya perkuliahan kali ini tidak lain pendekatan konseling Islam. Ya alhamdulillah, salah satu contoh karena wabah pandemi saat ini COVID-19. Nah, ketika kita melaksanakan konseling Islam terhadap salah satu peserta didik, nah dengan daring, nah disinilah bahwa konseling Islam itu kan tidak kaku, sesuaikan teknik dengan karakter konseli. Nah, jadi kita bisa memberikan teknik. Nah, di dalam proses konseling kan ada tahap awal, tahap inti, tahap akhir. Nah, jadi kita tidak berbicara proses konseling karena itu tadi Ibu sampaikan kalian sudah menguasai teknik konseling, baik itu di awal ada kontra konseling dan sebagainya, ini kita tidak bahas. Nah, karena ini kita lebih kepada konseling Islamnya. Nah, jadi kita bisa menyampaikan bagaimana suri tauladan bahwa pernah wabah pada masa Umar, nah pada masa Khulafaur Rasyidin, nah, beliau membaca istighfar dan bertaubat. Nah, sebagaimana di Quran surah Az-Zumar ayat 53, membaca Al-Quran, memahami maknanya, Quran surah Al-Isra ayat 82, bergaul dengan orang baik atau orang soleh, kemudian juga kita bisa menerapkan teknik ibadah di dalam kasus COVID-19 ini. Nah, ketika ibadah itu memang sesuai dengan syariat Islam, otomatis disiplin, taat protokol kesehatan, menjaga kebersihan, mampu mengelola emosi dan lain-lain. Ini bisa kita masukkan di dalam perbatim atau skenario konseling. Dan semoga bisa dipahami mahasiswa BKPI 2018 pertemuan kali ini, yaitu kita membahas dua hal, yaitu tahapan konseling Islam, nah kemudian juga teknik konseling Islam. Nah, alhamdulillah sudah masuk tahap akhir. Nah, sebelum praktik, nah semoga semakin menguasai. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini bersama-sama dengan membacakan Alhamdulillah alamin. Jadi kalau ada pertanyaan, nah silahkan disampaikan, nanti Ibu arahkan di grup WhatsApp kelas. Ya, demikian pertemuan kali ini. Semoga berkah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.